Baik, jadi sebelumnya mungkin saya ingin memaparkan sedikit terkait materi uji spreadsheet yang umumnya nanti diujikan di uji sertifikasi kompetensi. Mohon izin saya share screen. Ya. Di sini, oke, umumnya halaman kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang diujikan di unit spreadsheet, yaitu kalian atau AC sih harus bisa mengentry datanya sesuai dengan posisi sel, kemudian isian datanya harus sesuai, kemudian hasilnya sesuai dengan sumber data atau soal, kemudian data tersebut diolah menggunakan rumus matematika, statistik, rumus semi absolut, absolut, dan fungsi logika, fungsi finansial, date and time, kemudian membuat laporannya, membuat datanya dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, inilah poin-poin krusial yang mesti kalian perhatikan. Kalau salah satunya tidak ada, bisa jadi nanti penilaiannya adalah belum kompeten. Nah, umumnya ada beberapa rumus atau dari yang tadi saya sampaikan, ada rumus atau fungsi yang sering digunakan. Nah, ini yang biasanya sering kita gunakan di rumus matematika, yaitu ada rumus atau fungsi yang menggunakan simbol tambah, kurang, bagi, kali. Nah, ini mestinya sudah bisa kita pahami ya di luar kepala, maksudnya simbol untuk melakukan operasi pembagian itu garis miring gitu ya. Kemudian kali bintang yang kalau di keyboard itu shift angka 8. Kemudian statistik itu sum, max, min, average, count. Kemudian rumus absolut itu adalah notasi rumus atau fungsi yang ada simbol angka, simbol dolarnya sebelum kolom, dan sebelum baris. Di sini kolomnya adalah kolom A, barisnya adalah baris 1. Ini notasi fungsi absolut. Kalau notasi fungsi semi absolut, salah satunya aja. Jadi yang dikunci selnya adalah kolomnya aja seperti ini. Kalau yang ini yang dikunci adalah kolom A-nya, gitu ya. Kemudian kalau yang ini yang bawahnya ini semi absolut ini yang dikunci adalah baris satunya. Jadi kalau misalnya kita copy sel tersebut ke bawah, maka yang terkunci adalah barisnya atau kolomnya aja, gitu ya. Kalau terus kemudian kalau fungsi logika yang sering digunakan adalah fungsi if. Kemudian fungsi finansial yang biasanya diujikan itu adalah yang fungsi angsuran. Itu yang sering umum digunakan adalah rumus PMT atau untuk menghitung angsuran tiap tahun atau tiap bulan. Kemudian ada rumus lain seperti IPMT dan PPMT. Kemudian penyusutan yang sering digunakan adalah SLN, metode straight line method, metode penyusutan garis lurus ya, garis lurus, SYD, sum year digit, jumlah angka tahun, dan DDB, double declining balance atau saldo menurun. Terus untuk fungsi date and time-nya yang sering digunakan bisa menggunakan rumus today, day, month, year, hour, minute, second, atau year fra. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke di Google Classroom, kan sudah diberikan itu ya belangkonya. Nah, ini dia materi spreadsheet ya. Jadi bisa kalian download belangkonya dan materi soalnya ya. Kemudian untuk menggunakan Microsoft Excel pastinya harusnya sudah paham ya Pak, untuk membuka aplikasi Excel kita menggunakan Excel. Oke, jadi cara memulai membuka Excel seperti ini, baik dari desktop ya, terus kemudian kalau nanti jangan lupa yang sering itu pengalaman saya, siswa diminta buat simpen di file
name tertentu di folder tertentu, tapi itu tidak dilakukan sesuai instruksi gitu. Harusnya ini di save as kemana, nama filenya juga harus sesuai gitu. Terus kalau untuk menggunakan Google Spreadsheet yang ada di web, bisa digunakan seperti ini langkah-langkahnya. Kita bisa cari aplikasi Google Spreadsheet, kemudian di pojok kanan bawah ini nanti ada tanda tambah untuk membuat file spreadsheet baru. Nah, nanti tampilan Google Spreadsheet seperti ini, mungkin juga hampir-hampir sama dengan yang ada di aplikasi di HP, handphone. Google Spreadsheet-nya. Di sini untuk membuat nama, mengganti nama filenya. Kemudian di sini ada beberapa menu, file, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa icon. Tipsnya adalah kalian bisa coba satu persatu fungsi dari masing-masing icon ini supaya lebih mengenal lagi. Oke. Kemudian, jadi tapi di sini saya fokusnya menggunakan yang versi komputer aja. Oke. Kemudian di sini kita sudah download ya soalnya seperti ini. Nanti akan diberikan bentuk soal seperti ini. Ada instruksinya, isiannya harus diisi oleh apa dari masing-masing kotak yang kosong tersebut. Di sini untuk fungsi finansialnya. Kalau ada soal seperti ini, ininya nih soalnya ini nggak perlu diketik ulang, langsung aja dari sini, dari apa namanya, dari tampilan soalnya. Terus ini nanti disediakannya dalam bentuk tabelnya aja, tapi grafiknya tidak apa namanya, kalian harus buat grafiknya sesuai yang ada di soal seperti ini. Berarti ini adalah grafik garis, ini grafik batang. Harus dibuat seperti ini. Kemudian ini ada soal seperti ini untuk fungsi angsuran ya, finansial. Nah, di sini kan ada gambarnya kolom, baris A, B, C. Ini nggak perlu dibuat. Ini cuma penanda aja gitu. Ya, buat nilai pinjaman itu diketiknya di sel A1. Nah, langsung aja kita klik. Nah, di sini juga ada instruksi soalnya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa memahami, misalnya angsuran tahun ini didapat dengan menggunakan fungsi PMT, kemudian ditambah fungsi ABS untuk membuatnya bernilai positif dan nilai angsurannya tetap tiap tahun. Nah, ini berarti kita dikasih petunjuk nih, oh kita pakai rumus PMT dan ABS kayak gitu. Terusnya kayak saldo akhir pinjaman didapat dari pengurangan saldo awal pinjaman dengan cicilan pokok. Berarti kita pakai rumus pengurangan gitu. Kita coba mulai praktek aja ya dari yang pertama terkait daftar perhitungan gaji karyawan. Kalau tampilannya kurang jelas, mohon di-slide aja supaya jelas. Nah, seperti ini. Pertama tipsnya ketika memulai membuat satu data itu kalau saya atau biasanya lebih suka memulai dari pojok kiri A1, sel A1. Itu lebih rapi. Kadang tapi ada yang mulainya dari tengah-tengah sini agak ganggu. Kalau menurut saya lebih teratur atau lebih terstruktur itu dari sel A1 yang paling pojok. Nah, dari soal ini kita bisa analisa nih, daftar perhitungan itu berarti ada di baris 1, PT inti ada di baris kedua, tahun ada di baris ketiga, kira-kira ada lengkap satu baris, tanggal pelaporan berarti ada di baris keempat gitu. Nah, tipsnya adalah diketik dulu ininya, apa namanya, isi datanya. Nggak perlu kita lakukan buat bordernya dulu, atau di bold dulu, atau di rata kiri kanan, itu nanti dulu. Jadi kita fokus ketik dulu datanya. Seperti ini, misalnya saya ketik daftar perhitungan gaji karyawan. PT Inti Prima tahun 2018, kemudian di jeda satu baris, kita langsung tulis tanggal pelaporan.
Kemudian nomor berarti ada di baris ke-6 gitu ya, di baris ke-6 nomor. Nah, di tampilan kepala kolom seperti ini, nomor, nama, terus ada status PTKP, berarti di bawahnya nomor ini nanti di sini ya, di samping nomor itu bisa kita ketikkan nama, terus status PTKP, kita ketikkan status PTKP, kemudian, nah di bawahnya status PTKP itu terbagi jadi kolom kawin dan anak. Nah, berarti kita ketik di bawahnya status PTKP ini kawin. Kemudian sampingnya anak. Seperti ini. Terus sampingnya, jadi nanti status PTKP sampingnya yang kolom D itu dikosongin dulu, yang E baru kita ketik lagi yang tanggal mulai bekerja. Biarin aja, nggak usah kita perhatikan dia lebih dari selnya itu. Nah, terus kemudian sampingnya lagi berarti di kolom F adalah masa kerja, kemudian lanjut status pegawai, kemudian sampingnya status pegawai ada PTKP. Nah, PTKP di bawahnya itu ada WP atau wajib pajak, kemudian ada status kawinnya, kemudian ada status anaknya. Seperti ini jadi tampilannya. Ya. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi datanya yang nomor 1 sampai 10. Berarti setelah baris nomor ini di baris 6, nomor 7 ini masih bagian dari kepala kolomnya ya. Berarti kita bisa mulai di baris ke-8. Nah, kita ketik 1, 2, kemudian ini bisa kita otomatisasi dengan memblok angka 1 dan 2 ini, kemudian di drag sampai ke angka 10. Seperti ini. Terus namanya bisa kita ketik Alia, Anita, Bimo, Rahia, Elsa, Gina, Tino, Yono, dan Zela. Kemudian statusnya adalah K dan TK. Yang K berarti yang nomor 1, 3, 4, sama 8 dan 10. Tinggal kita copy paste aja. Kemudian yang 5, 6, 7 TK dan 9 juga TK. Anaknya 2, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2. Kemudian tanggal mulai kerjanya berarti 2 bulan 11 2005. Oke. 4 bulan 6 2017. Kemudian 6 bulan 9 2008, kemudian 10 1 2016. 1 2016, kemudian 06 10 2012, ya salah. Kemudian 12 1 2014, kemudian 09 5 2015, salah. Kemudian benar nggak ya ini saya? 2 6 10 6 12 9 ya. 10 07 2016 12 3 2010, kemudian 21 8 2010. Oke, nah untuk penanggalan ini diperhatikan juga mungkin ada beberapa laptop yang bulan dulu baru tanggal. Nah,
bisa dilihat di patokannya di jam atau tanggal yang ada di komputernya pojok kanan bawah. Ini formatnya udah tanggal sama bulan. Kalau belum berarti harus diganti di settingan control panelnya. Ya. Kemudian masa kerja kosong, kemudian WP-nya 54 juta. 54 juta ini adalah PTKP wajib pajak. Ya, udah di copy. Nah, udah nih, datanya udah selesai. Baru kita mau buat apa namanya bordernya boleh, atau nanti kalau mau misalnya isi dulu rumusnya baru di finishing juga boleh. Ini contohnya saya mau menunjukkan finishingnya misalnya. Daftar perhitungan gaji karyawan ini adalah judulnya, berarti kita blok dari kolom A sampai sini. Sampai kolom yang terakhir, ini mana nih? Oh, ini sampai kolom ya 1, 2, 3, 4, tambah 4. Tambah ini ya, tambah 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita kalau menggabungkan sel pakai marge and center. Seperti ini. Nah, biasanya kan kalian blok lagi sampai mana tadi? Sampai sini, kemudian marge lagi. Kemudian blok lagi, marge lagi. Kayak gini kan? Nah, ada cara cepatnya. Ya, yang pertama untuk baris yang pertama buat contoh itu masih pakai cara yang jadi di blok sampai mana tadi? Sampai sini, sampai N, kemudian di margin and center. Nah, cara cepatnya adalah kita bisa mengcopy formatting yang di baris 1 ini dengan menggunakan format pointer. Tinggal diklik nih ke simbol sapu seperti ini nih. Oke, kemudian nanti sampai ada tanda ini nih, tanda tambah sama sapu. Kita blok nih dari sel A2, yang baris A2, sel A2 di blok, diklik dan ditahan sambil digeser untuk baris kedua dan baris ketiga sampai kolom yang sini, sampai yang kolom yang sama dengan yang di baris pertama. Sini ya. Kalau udah lepas. Nah, itu jadi dia ngikut formattingnya. Ya, sampai sini ya, mudah-mudahan jelas, itu sedikit tipsnya. Nah, sama nih, kalau udah ini tanggal pelaporan, biarkan dulu. Kita mau setting apa namanya kolomnya ini, kepala kolomnya. Nah, untuk nomor sama nama, nomor dan nama ini kan kelihatannya jadi satu sel gitu kan ya. Jadi nomor sama baris di bawahnya ini kita marge. Nah, ini kan posisi tulisannya ada di bawah ya, baris bawah. Kita maunya di tengah-tengah. Nah, kita pakai icon yang ada di alignment ini, yang middle align, yang ini nih ya. Ini buat bikin posisinya di tengah secara vertikal. Kalau ini bikin posisi di tengah secara horizontal. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau format yang sama untuk kolom nama, tanggal mulai, masa kerja, status pegawai. Nah, berarti tinggal di format pointer yang masih di nomor ini, kita tinggal format pointer, kemudian kita blok untuk di nama, tanggal mulai. Kalau sekali itu cuman bisa sekali doang nih ke formatnya. Nah, kita bisa klik ininya 2 kali, misalnya tadi ya, nama, terus kita klik format pointernya 2 kali, kemudian kita blok tanggal mulai, masa kerja, status pegawai. Kalau udah, kita lepasin lagi sapunya. Nah, kayak gitu. Terus, status pegawai mau di marge, ya tinggal di marge. Terus, PTKP juga di marge antara kolom WP, kawin, dan anak. Di marge. Kalau sudah, kita pengen
Posisi tulisannya itu di tengah secara vertikal dan horizontal diatur lagi. Kemudian tanggal mulai, masa kerja sama status pegawai ini kalau di soal itu dia kelipet teksnya ke bawah ya kan. Biar mau tampilan seperti itu kita bisa pakai wrap text atau melipat teksnya ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kemudian nomor tadi mana yang di posisi tengah ya? Nah, nomor isian kawin dan anak, tanggal itu posisinya di tengah. Berarti tinggal di blok aja. Seperti ini, kemudian dipakai icon tengah. Kalau udah di border. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit demonstrasi cara membuat entry data yang cepat. Berapa menit tuh tadi ya? Oke, nah sekarang tinggal kita isi rumus. Oke, kita isi rumus, kita ke soal. Saya download dulu belangkonya. Saya pakai belangko yang ada di GCR. Ini kita download. Cara downloadnya, buka dulu dengan Google Spreadsheet, kemudian ini kita download. Habis ini ada pertanyaan mungkin? Apa saya kecepatan ngejelasinnya? Bu, saya mau minta jelasin yang tadi yang lipat tulisan itu. Oh, mohon maaf suaranya kurang kedengeran. Gimana? Mau dicontohin yang lipat tulisan itu, Bu, soalnya tadi biar screen-nya nggak kelihatan di sinyalnya. Oh, melipat teksnya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Ini wrap text. Tadinya kan seperti ini ya. Sebenarnya bisa aja kita kalau nggak mau dilipat, tinggal dilebarin apa namanya kolomnya ya. Cara melebarkan kolomnya tinggal di klik aja nih di bagian kepala kolom ini nih antara E sama F, diklik 2 gitu kan. Tapi kan terlalu lebar. Jadi kita mau lipat aja nih teks yang ada di kolom E, F, dan G. Tinggal di blok, kemudian kita pilih wrap text. Gitu. Seperti itu bukan ya? Iya, Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, kalau sudah ini terbuka, kita bisa pilih file downloadnya. Downloadnya sebagai Microsoft Excel. Oke, kalau sudah terdownload, kita buka belangkonya ini. Nah, seperti ini. Kita enable editing dulu. Nah, ini udah muncul ya. Di tabel yang ada di sini, Excel. Kita mulai dari sini dulu deh, yang data gaji. Oke. Yang data gaji,
Nah, di sini ada keterangannya untuk mengisi masa kerja. Oh ya, untuk di sini kan tadi ada tanggal pelaporan ya. Tanggal pelaporannya di sini kan biasanya tanggal di sini tadi tulisannya 31 Desember 2018. Kalau misalnya belum seperti ini tanggal panjangnya, kalian bisa di diklik di numberingnya, diklik yang number formatnya ini, number formatnya. Nah, kalian bisa ganti custom untuk date-nya, apakah mau pendek seperti ini atau pakai yang panjang seperti ini, ada keterangan harinya, tinggal dipilih. Sudah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sampel di sini, kemudian klik OK. Oke. Lanjut ke masa kerja. Di sini keterangannya, masa kerja diisi dengan menggunakan rumus date and time. Nah, nggak dikasih tahu nih rumus date and time itu apa. Tapi kita bisa analisa sendiri. Masa kerja itu adalah lamanya dia bekerja. Lamanya dia bekerja berarti bisa dihitung dari tanggal mulai bekerja sampai tanggal pelaporan ini. Sampai hari ketika si akuntannya ini buat buat laporan ini, daftar gaji pegawai. Nah, caranya kita pakai rumus Year-Frac sama dengan Year-Frac. Nah, di sini kalau sudah masukin rumus Year-Frac, kita kurung buka seperti biasa. Jadi sama dengan Year-Frac kurung buka. Nah, di sini tuh dikasih tahu muncul nggak ya? Kita harus memasukkan informasi apa aja. Di sini kita harus masukin start date-nya dan end date-nya. Tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Ya, kemudian di sela-selanya ini dipisahkan oleh simbol titik koma. Nah, di masing-masing laptop itu terkadang berbeda. Ada yang dipisahkan oleh simbol koma, ada yang dipisahkan oleh simbol titik koma. Nah, nanti disesuaikan ya, nggak harus sama. Kalau di sini saya titik koma, tapi kalau di kalian koma pasti nanti jadi error rumusnya. Oke. Nah, ini di sini kita diminta pertama untuk masukin start date-nya dulu karena ini yang agak agak bold tulisannya ya. Start date. Berarti start date yang mana nih? Tanggal pelaporan apa tanggal mulai bekerja? Tanggal mulai bekerja. Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, kita klik aja, tinggal klik selnya tanggal mulai bekerja nih ya. 8. Ya, bisa diklik langsung tanggal mulai bekerja. Kemudian kita mau masukin yang end date. Nggak bisa kita langsung klik, kita harus masukin dulu pemisahnya, yaitu di sini saya ketik titik koma. Ketika saya ketik titik koma, maka blok itemnya pindah ke end date, ya kan? Nah, berarti kita harus masukkan tanggal akhirnya. Tanggal akhirnya adalah kita tentukan di sini tanggal pelaporannya. Kita klik sel tanggal pelaporannya. Sampai sini cukup. Tapi kalau kalian mau tahu apa itu basis ya, bisa di titik koma. Nah, nanti di sini ada beberapa versi Excel yang dikasih tahu nih. Kalau isi 0 berarti settingannya itu dalam 1 tahun itu 360 hari. Yang sebulannya itu 30 hari. Kalau 1 itu aktual sesuai dengan jumlah hari pada tahun tersebut. Kemudian 2 itu jumlah harinya 360 hari. Yang ketiga itu jumlah harinya 365 dan yang settingan Eropa yang 30 setahunnya 360 hari. Nah, ini boleh diisi, boleh enggak. Jadi, tapi saya seringnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Tutup aja, gitu. Kalau sudah, enter. Oh iya. Mungkin di kalian di sini belum ada format, ini masih kita kayak number dulu dah. Nah, mungkin di kalian masih tampilannya seperti ini, masih angka doang, ya. Nah, kalau masa kerja lamanya bekerja 13,16 itu kan nggak umum ya komanya itu apa. Jadi bisa kita kurangi komanya.
komanya dikurangi pakai ini nih. Di number ini ada decrease desimal untuk mengurangi angka desimal, terus increase desimal untuk menambah angka desimal di belakang komanya. Nah, kita hilangin aja desimalnya dengan mengklik icon decrease desimal. Udah, jadi lamanya dia bekerja si Alia ini 13 tahun. Nah, kalau sudah, tadi kan mau tampilannya itu ada embel-embel tahunnya ya, tapi dia tetap terbaca sebagai angka, ya kan? Kalau kita tulis 13 tahun, ya, ini terbacanya sebagai teks, ya. Nggak bisa kita hitung nanti buat di rumus berikutnya. Jadi kalau kita mau masukin embel-embel tahun di masa kerja ini, kita bisa custom di format numbering, ya, sampai muncul seperti ini. Kemudian kita pilih kategorinya paling bawah nih, custom. Kemudian di tipenya kita pilih yang angka 0 ini udah terpilih sama seperti ini. Kemudian di kotak di bawah tipe ini kita ketik sendiri customnya. Misalnya kita mau tulis spasi kutip, pakai kutip ya, karena kita mau memasukkan unsur teksnya, berarti tahun, kita ketik tahun. Kemudian kutip 2 lagi, kutip 2 ya, tadi jadi diawali dan diakhiri dengan kutip 2. Kita lihat sampelnya, udah cocok belum? Oh, udah benar. Kalau misalnya tadi nggak di spasi, dia nempel kan? Kita ketik spasi, kemudian kita ketik kutip 2, kita ketik tahun, dan kutip 2 lagi. Jadinya seperti ini. Kalau udah, klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Sampai sini untuk yearfrag ada pertanyaan? Nggak ada? Atau cara lainnya, misalnya kita mau pakai menu formula, kemudian kita pakai fungsi date and time, kita pilih yearfrag. Nah, ini juga sama kalau pakai jendela fungsi ini. Kita kita diminta untuk memasukkan sel start date-nya. Berarti di sini kita tinggal tunjuk aja tanggal mulai bekerja. End date-nya, kita tinggal tunjuk aja tanggal pelaporannya. Kalau sudah, oke. Nah, seperti ini. Oke. Udah, kalau udah tinggal ditarik ke bawah. Oh, ternyata ada value nih. Kenapa ya ada value terus masa kerjanya 100 tahun ya, umurnya aja belum tentu sampai 100 tahun ya. Nah, berarti di sini ada contoh kesalahan. Oke. Kalau salah kita ulang lagi. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau kita tarik nih ya. Nih, kita lihat yang Anita. Coba klik 2 kali. Itu terhitungnya start date-nya benar di tanggal mulai bekerjanya si Anita. Tapi end date-nya itu adalah sel ini nih. Oh, ternyata kalau ditarik ke bawah, sel tanggal pelaporannya ini ikut ketarik ke bawah. Berarti biar nggak ikut gimana? Harus kita kunci, ya kan? Atau kita absolutkan sel tanggal pelaporannya ini, D5-nya, ya kan? Nah, berarti kita coba perbaikinya dari yang baris pertama. Nah, di end date-nya ini kita bikin selnya jadi absolut. Caranya di keyboard dengan mengetik tombol F4. Dia akan muncul ini jadi sel absolut. Sebelum kolom dan sebelum barisnya ada tanda $. Kalau mau jadiin semi absolut, tinggal diketik lagi tombol F4-nya. Ini yang terkunci adalah barisnya. Diketik lagi F4-nya, ini yang terkunci adalah kolomnya, kolom D. Kalau mau hilangin, ketik lagi F4 jadi hilang. Oke, jadi kita cukup tadi ketik F4-nya sekali sehingga muncul $, sebelum kolom dan sebelum baris. Dah dikunci nih tanggal pelaporannya. Kemudian tinggal ditarik ke bawah. Sip. Nah, udah benar kan ya, 2017 18 2 tahun gitu. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Ya.
Kalau misalkan ngisi data kan pakai F4 ya. Iya. Tapi di laptop saya kalau pencet F4 nggak bisa, Bu. Oh, pakai F4 coba. Coba ya, Bu. Ya, jadi beberapa laptop ada yang bisa langsung ketik F4, mungkin ada juga yang harus pakai F4. Oh ya, Bu, bisa, Bu. Makasih, Bisa, Bu. iya. Kalau nggak bisa juga, misalnya, ya paling diketik manual aja, misalnya, gitu ya, pakai simbol dolar. Simbol dolar itu ada di tombol nomor 4. Berarti shift 4, kemudian setelah D, shift 4 lagi. Enter. Oke, sip. Lanjut ya. Kita ke status pegawai. Oke, status pegawai keterangannya itu, nah ini agak panjang nih status pegawai ini. Kita ambil dari sini aja deh. Oke. Status pegawai itu adalah jika masa kerjanya di atas 5 tahun, maka pegawai tersebut berstatus tetap. Dan jika kurang dari 5 tahun, maka pegawai tersebut berstatus tidak tetap. Berarti ada 2 kondisi ya. 2 kondisi. Kalau 2 kondisi, rumusnya gini. Kalau di sini ada kata jika, berarti mungkin kita akan menggunakan rumus if. Ya, jika itu if. Ya kan, kalau bahasa Inggris artinya jika if ya. Ya itulah. Oke, nah jadi kita masukkan pakai rumus if. Sama dengan if, ya salah. Ya. Kemudian setelah kita masukkan fungsi yang mau kita buat itu if, kita ketik kurung buka. Nah, seperti ini. Ya. Kita diminta buat masukkan logical test-nya atau syaratnya, kondisinya. Kemudian kalau syaratnya ini terpenuhi, value if true. Kalau syaratnya tetap terpenuhi, maka diisi nilai apa kalau benar. Value if false, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka diisi nilai apa kalau salah ibaratnya gitu. Nah, syaratnya adalah masa kerja di atas 5 tahun. Ini kata kuncinya, masa kerja di atas 5 tahun. Nah, kita cari data masa kerja. Masa kerja berarti ada di kolom masa kerja ini ya. Tinggal diklik sel masa kerjanya di baris yang pertama, karena kita lagi ngisi status pegawainya barisnya si Alia ya. Berarti kita klik selnya masa kerjanya si Alia. Kemudian ini belum selesai nih logical testnya. Baru jika masa kerjanya doang. Nah, kita pakai rumus berikutnya. Di atas itu berarti lebih besar kan ya, dari lebih besar. Kita pakai rumus lebih besar. Ini lebih besar ya. Di atas 5 tahun berarti kita ketik angka 5. Ya kan? Ya, berarti lebih besar daripada 5 tahun. Nah, udah selesai. Ini kondisinya adalah masa kerja di atas 5 tahun. Nah, kita ketik titik koma, maka dia blok hitamnya pindah ke value if true. Kalau si masa kerjanya ini lebih dari 5, maka kita mau isi nilai apa? Nilainya adalah kita mau isi statusnya adalah keterangannya adalah tetap. Nah, karena tetap ini adalah unsur teks, maka kita ketik kutip 2 dulu sebelumnya, kemudian kita ketik baru tetap, kemudian kita kutip 2 lagi. Ya, jadi kalau mau memasukkan unsur teks di dalam rumus atau fungsi, harus didahului kutip 2 sebelum dan setelah. Ya. Kalau sudah selesai, kita ketik lagi titik koma. Nah, nanti dia pindah ke bagian blok hitamnya ke value if false. Kalau nggak lebih dari 5, dapat status apa nih? Statusnya adalah tidak tetap. Nah, karena tidak tetap, berarti kita dahului lagi dengan kutip 2. Kemudian kita tulis tidak spasi tetap. Nggak apa-apa kalau pakai spasi, nggak pakai apa namanya, walaupun ada spasi. Kemudian kita akhiri dengan kutip 2 lagi.
Nah, udah nih value equals-nya, kemudian kita tutup. Seperti ini. Ya, jadi di sini sebenarnya kondisinya ya saat ini, jika masa kerja di atas 5 tahun, maka pegawai berstatus tetap. Terus jika kurang dari 5 tahun, maka statusnya adalah tidak tetap. Di sini saya suka menganalogikan, berarti di sini kondisinya ada dua, jikanya tersebut 2 kali, ya kan? Berarti kita nanti cukup nulis if-nya 1 kali aja. Kayak gini, if-nya 1 kali. Nanti kalau ada tambahan lagi, misalnya jika apa, berarti nanti kita nulis if-nya 2 kali. Nanti kita langsung ketemu ke soalnya aja. Oke, sampai sini ya. Jadi kalau dibaca sama dengan jika masa kerjanya lebih besar daripada 5, maka statusnya adalah tetap. Selain dari itu, atau jika di bawah dari 5, maka statusnya adalah tidak tetap. Udah, enter. Nah, kalau udah tinggal ditarik ke bawah. Tinggal dicek, benar nggak yang di bawah 5 tahun? Ya, termasuk 5 tahun itu tidak tetap. Oke. Nomornya kan udah hapus deh. Ada pertanyaan? Apa cukup jelas? Oke. Lanjut ke PTKP kawin. Lanjut ya, kita mau masukin angka di PTKP kawin, penghasilan tidak kena pajak. Di sini disuruh isi keterangan jika pegawai berstatus K, maka mendapat PTKP kawin sebesar 4.500.000. Jika berstatus TK, maka tidak mendapat PTKP kawin, artinya 0 ya. Berarti di sini ada 2 jika, berarti kita nulis if-nya 1 kali aja. Yang terakhir ini, yang jika berstatus TK, kita cukup tuliskan kondisinya aja, value if false-nya aja. Langsung aja ya. Sama dengan if, kurung buka, logical test-nya. Logical test-nya adalah ini kondisi atau syaratnya adalah pegawai berstatus K. Status pegawai berarti ya. Berarti kita cari selnya status pegawai yang ada informasinya K atau TK. Berarti ada di status PTKP yang kawinnya ini ya. Kemudian kita tinggal klik di sini ya, selnya si Alia ini, status kawinnya si Alia. Seperti ini. Ya, jadi ini udah statusnya status kawinnya K sama dengan berisi, berarti gitu kan ya. Jadi status kawinnya ini berisi keterangan K. Ya, jadi jika sel C8 ini berisi kode K, ibaratnya gitu ya, status K. Karena K ini adalah huruf, berarti sebelum dan sesudahnya harus didahului tanda kutip 2. Oke, kemudian titik koma, value if true. Kalau benar nih si Alia di sel C8 statusnya K, maka dapat PTKP kawinnya adalah 4.500.000. Nah, kalau angka di sini kita langsung masukkan angkanya aja, nggak perlu tulisan rupiah, nggak perlu ketikan titik pemisah ribuan, jadi langsung 4.500.000. 4.500.000. Jadi langsung angkanya aja tanpa simbol rupiah, tanpa titik pemisah ribuannya. Dan nggak perlu pakai tanda kutip kalau angka. 54 juta, Bu, bukan 45 juta. Mendapat PTKP kawinnya, untuk yang kawin itu 4.500.000 di sini. Kalau 54 itu WP PTKP WP-nya udah given informasinya, udah disediakan. Gitu ya. Nah,
Itu value if true-nya. Nah, kita ketik titik koma lagi, value if false-nya. Kalau statusnya bukan K, artinya TK ya, maka tidak mendapat PTKP. Kalau tidak mendapat berarti 0, ya kan? Berarti kita ketik 0 di sini. Nggak dapat. Kalau udah, tutup. Nah, enter. Nah, jadi dia nanti kalau kita copy ke bawah, yang statusnya K itu kan Alia, Bimo, Cahya, dan Wiwik, dan Zela. Nah, ini dia sesuai. Oke, dari sini ada 2 if yang sudah kita pelajari ya. If yang ada unsur hurufnya, ya kan? Kalau di sini if yang menghasilkan keterangan berupa angka, ya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu saya mau nanya, Bu. Perlu dikasih format rupiahnya nggak, Bu? Untuk angka itu. Ini, nah, kita lihat di soalnya. Di soalnya sini nggak ada simbol rupiah ya di informasi yang sudah tersedia. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ditambahkan simbol rupiah. Tapi kalau nanti disuruh, di soalnya itu disuruh atau ada format rupiahnya, ya tinggal disetting format rupiahnya di format accounting. Seperti ini. Wah. Oke, ini ya. Tinggal di format, pakai format accounting-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi sesuai dengan soalnya. Oke, lanjut. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut ke PTKP anak. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas atau butuh diulang, silakan, nggak apa-apa. Kita ke PTKP anak. Ini dihitung berdasarkan jumlah anak. Mana nih jumlah anak? Oh, ada di kolom anak nih. Per anaknya mendapatkan 4.500.000 ya. Berarti kalau anaknya 2 dikalikan 2, kalau anaknya 3 dikalikan 3. Ya kan? Logikanya seperti itu. Berarti kita pakai tuliskan rumusnya sama dengan jumlah anak. Jumlah anak itu selnya yang ada di kolom anak ini. Kemudian dikali shift angka 8. Kemudian kita ketik aja angka 4.500.000 karena kelebihan. Karena 4.500.000-nya ini bersifat tetap, ya kan? Gitu. Kalau sudah di enter. Nah, ini pakai rumus matematika biasa. Otomatis yang punya anak hanya yang statusnya sudah kawin ya, nggak mungkin yang tidak kawin udah punya anak ya, kecuali anak angkat. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Bu, kalau misalnya dikali sama yang tabel kawin itu nggak bisa ya? Yang mana? Yang tabel sampingnya itu yang kawin. Oh, kawinnya. Bisa aja sih, tapi apa namanya, biar lebih mudah gitu ya. Oh, bisa, tapi apa namanya, siapa tahu kalau misalnya dia kawin tapi belum punya anak misalnya gitu kan, misalnya ini ada nggak yang kawin tapi belum punya anak? Nggak ada ya. Misalnya ini yang baris pertama 0 anaknya, maka ketika kalau tadi kata kamu rumusnya jumlah anak dikalikan PTKP kawin, maka hasilnya juga 0 sih. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, segitu ya. Jadi dari kali 4,5 juta. Karena status apa namanya, kecuali kalau gini dikalikan angka yang ada di kolom PTKP kawin gitu. Baru kita nunjuk ke selnya kolom PTKP kawin.
Tapi kalau ini cukup diketik aja angkanya 4.500.000. Sampai sini ada pertanyaan? Apa bisa lanjut? Ya, Bu. Lanjut ya. Oke. Nah, ini kita lebih tinggiin kolomnya, barisnya. Oke, lanjut ke premi asuransi. Premi asuransi, ini keterangannya. Ya. Premi asuransi ini dihitung dari 5% dari gaji pokok. Berarti secara logika kita bisa hitung sama dengan 5% dikali shift angka 8 gaji pokok. Berarti kita tunjuk aja selnya gaji pokoknya si Alia. Kemudian kalau sudah enter. Jadi premi asuransinya 500.000 ya. 5% dikalikan sel gaji pokoknya si Alia. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, Kalau ya, saya tuh seringnya kalau pakai Excel itu kadang kalau buat hanya satu, maksudnya satu baris gitu, kalau saya drag ke bawah itu jadinya sama semua. Jadi saya seringnya bikin 2 baris gitu baru saya drag dulu. oh itu ya nggak masalah. Maksudnya isi dulu yang baris kedua gini ya, dikali ini, gini, baru di drag gitu, gini ke bawah. Iya, Bu. Iya, itu kayak nggak apa-apa. Mungkin ada tampilan yang nggak bisa satu Kalau nggak harus value, Bu. Value berarti mungkin kayak tadi kasus yang ini nih, masa kerja, mungkin ada rumus yang harusnya di absolut. Tapi kalau di rumus ini yang ini udah tetap nih 5%, nanti ke bawah juga akan tetap 5%. Nah, yang kita lihat ini C23 ini kan gaji pokoknya Alia. Berarti karena ini tidak diabsolutkan, dia kalau kita tarik ke bawah dia akan ngikutin. Lanjut dulu ke bonus. Oke. Ya. Bonus ini jika pegawai memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, maka mendapat bonusnya 1 juta. Jika masa kerjanya kurang dari 5 tahun, maka tidak mendapat bonus, artinya 0. Nah, ini rumusnya hampir sama dengan yang kawin ya. Jadi hasilnya itu berupa angka. Nah, jadi kita ketik lagi sama dengan if kurung buka, syaratnya adalah masa kerja lebih dari 5 tahun. Berarti gimana nih, kita klik sel yang mana nih? Mau nunjukin masa kerjanya si Alia, berarti sel? Kalau di tampilan saya berarti sel? Masa kerjanya Alia 8. Berarti kita tunjuk masa kerjanya Alia yang di sel F8 ini. Ya. Kalau sudah, nah kita balik lagi nih, udah sel F8, lebih dari berarti lebih besar. Kita masukkan simbol lebih besar, kemudian angka 5, lebih besar dari 5 tahun, titik koma untuk pindah ke value if true. Kalau benar dia dapat bonus berapa? 1 juta. Berarti tinggal diketik angka 1 juta. Tanpa rupiah, tanpa titik. Kemudian titik koma lagi, value if false. Berarti kalau nggak lebih dari 5 tahun, maka kurang dari 5 tahun kan ya, tidak mendapat bonus. Berarti 0. Ya, kurung tutup. Enter. 1 juta. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke total penghasilan bruto. Nah, ada nggak informasinya di sini total penghasilan bruto? Nggak ada ya. Nggak dikasih petunjuk. Tapi kita bisa analisis dari kolomnya di sini. Di sini, di kolom C sampai kolom E, itu bagian atasnya adalah penghasilan bruto. Jadi unsur penghasilan bruto terdiri dari gaji pokok,
premi asuransi, dan bonus. Berarti total penghasilan bruto kita bisa pakai rumus apa? Rumus sum. Bisa pakai rumus sum, bisa pakai tambah biasa. Jadi bebas, kalian bisa pakai rumus sum. Di blok datanya seperti ini, C2 titik sampai E23. C23 sampai E23. Tutup kurung. Atau pakai rumus tambah juga bisa. Misalnya tambah gaji pokok, tambah premi asuransi, ditambah bonus. Juga bisa. Sama ya. Oke. Jadi clear ya, di total ini bisa pakai rumus sum, bisa pakai rumus tambah, simbol tambah. Tambah dari gaji pokok sampai bonus. Lanjut ke biaya jabatan. Biaya jabatan ini, jika pegawai berstatus tetap, maka dihitung 5% dari total penghasilan bruto. Jika pegawai tidak tetap, statusnya ini tidak tetap, maka tidak dikenakan biaya jabatan, alias kalau nggak dikenakan berarti 0 ya. Oke. Berarti gimana? Boleh Ceria bisa bantu sama dengan? Berarti if kurung buka. Status tetapnya bisa pakai diambil yang tetap ya, Bu? Dari yang atas tadi. Yang atas lagi, berarti kita tunjuk sel yang mana? Yang Alia. Alia, berarti sel G8. G8. Berarti status pegawainya yang baris pertama yang Alia ya. Kemudian kalau udah diklik, berstatus tetap. Berarti? Berarti 5% di 5% sama dengan dulu ya, Bu? Ya. Kalau 5% ini value if true-nya. Maka kalau benar gitu. Ini kita masih di sini nih, berstatus tetap. Kita udah klik sel statusnya nih. Nah, tetapnya ini harus kita isi. Ya, artinya jika sel G8 ini status pegawainya ini isinya, saya simbolkan dengan sama dengan ya. Isinya itu adalah tetap kutip 2 sebelum dan sesudah. Jadi gini ya. Jika sel G8 ini status pegawai, isinya itu sama dengan, ya berarti harus sama kan? Harus sama, informasinya itu adalah tetap, sebelum dan sesudahnya harus pakai kutip 2. Maka, value if true-nya gimana? 5% dikali total hasil penghasilan bruto ya. 5% pakai simbol kali, ya, shift 8. Kemudian total penghasilan brutonya sel F23. Ya, langsung tunjuk sel total penghasilan brutonya F23. Udah nih, kalau misal benar maka nanti 5 dikali nilainya itu adalah hasil dari 5% dikali F23. Nah, kalau salah atau hasilnya statusnya bukan tetap, berarti sama dengan tidak tetap. Berarti langsung ininya aja, hasilnya aja. Tidak dikenakan biaya jabatan berarti alias 0. 0. Ya, betul. Gitu ya. Tutup kurung. Kayak gitu. Jadi ini if-nya ini naik lagi nih tingkatannya nih. Kalau tadi nilainya yang tetap tidak tetap status pegawai ini, if-nya berisikan informasi teks ya kan. Kemudian kawin ini berisikan informasi angka. Kalau ini hasilnya harus dikali, ada operasi hitungnya dulu. 5% dikali total penghasilan bruto. Gitu. Jadi yang value if false, kondisinya kan ada 2 nih ya. Kalau statusnya tetap sama tidak tetap. Nah, yang kedua, tidak perlu kita tuliskan lagi if-nya
tidak tetap, status tidak tetap, langsung aja hasilnya. Maka tidak dikenakan biaya, berarti 0. Kalau sudah, enter. Gitu ya. Terus, iuran pegawai, iuran pensiun. Iuran pensiun. Soalnya adalah jika pegawai statusnya tetap, maka dihitung 1% dari total penghasilan bruto. Jika pegawai berstatus tidak tetap, maka tidak dikenakan iuran pensiun. Nah, dari notasinya ini, ya, biaya jabatan sama iuran pensiun, kondisinya kan hampir sama ya, merujuk pada status pegawainya tetap atau tidak tetap, ya kan? Cuman bedanya persentasenya aja, yang biaya jabatan 5%, iuran pensiunnya 1%. Pengalinya tetap sama total penghasilan bruto, ya enggak? Kalau berstatus tidak tetap, hasilnya juga tidak dikenakan iuran pegawai, artinya sama-sama 0, ya kan? Karena unsur rumusnya masih sama, ya dengan yang biaya jabatan, maka bisa aja saya ngambil jalan cepatnya, gini ya, jalan cepatnya, di formula sini, formula barnya ini, saya copy rumusnya biaya jabatan, ya. Kalau udah di copy, ini saya blok, terus saya ketik CTRL-C, enter dulu. Nah, di iuran pensiun, di formula barnya saya ketik CTRL-V, kopas ya. Bedanya cuman apa? Bedanya cuman persentase 1%, yang tadinya 5% jadi 1% dikalikan F23, itu adalah total penghasilan bruto. Enter. Kayak gitu. Sama ya rumusnya, biaya jabatan sama iuran pensiun. Bedanya adalah pengalinya aja. Yang biaya jabatan 5%, yang iuran pensiun 1%. Begitu ya. Lanjut ke total pengurang. Nah, total pengurang nggak ada nih informasinya di sini. Nah, kita bisa analisis aja. Di sini ada kolom pengurang ya. Pengurang itu terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun. Berarti total pengurang adalah bisa sama seperti total penghasilan bruto. Bisa menggunakan rumus sum atau tanda tambah. Ya, kita bisa pakai simbol auto sum di sini. Bisa pakai rumus sum ya. Kurung buka, biaya jabatan dan iuran pensiun. Enter. Nah, sampai sini ya. Kemudian oke. Penghasilan bersih sebulan. Di sini nggak ada nih penghasilan bersih sebulan, tapi kalau kelas 12 kan harusnya udah belajar ya. Hitungan pajak ya. Mudah-mudahan udah belajar. Tapi kalau enggak, kita logikakan aja nih ya. Ini ada gaji pegawai, ada penghasilan bruto. Terus dikurangi biaya jabatan sama iuran pensiun, ada total pengurang. Berarti penghasilan bersih sebulan itu adalah dari gaji penghasilan, total penghasilan bruto, ya kan? Dikurangi total pengurangnya. Jadinya sekian. Ya. Jadi penghasilan bersih sebulan adalah total penghasilan bruto dikurangi total pengurang. Hasilnya di sini. Boleh dicatat kalau misalnya takut lupa. Ini penghasilan bersih sebulan. Kemudian kolom berikutnya ada penghasilan setahun. Kalau ini sebulan berarti untuk jadi setahun tinggal Kali 12. Dikali 12. Dikalikan 12 aja. Pakai shift angka 8, simbol kali 12. Nah, selesai. Lanjut ke total PTKP. Di sini ada informasinya. Total PTKP itu penjumlahan dari PTKP WP, PTKP kawin, dan PTKP anak. Penjumlahan di sini kata kuncinya ya. Berarti kita bisa pakai rumus sum atau simbol tambah. Ya kan? Kalau pakai rumus sum berarti kita ketikkan sama dengan
sum kurung buka. Kita bisa blok yang punyanya Alia ya, kita masih ngerjain yang barisnya Alia. Kita bisa blok dari WP-nya Alia sampai PTKP anaknya Alia. Nah, udah aku tutup kurung. Seperti ini. Atau pakai simbol tambah, sama dengan WP-nya Alia ditambah kawinnya Alia ditambah PTKP anaknya Alia. Enter. Seperti itu ya. Asal jangan kayak gini, nggak, kadang suka seperti ini nih kalian bikin sumnya. Sama dengan sum kurung buka WP-nya si Alia ditambah kawinnya Alia ditambah anaknya Alia. Kayak gini. Benar nggak? Benar sih, cuman boros rumus gitu ya. Udah pakai sum, pakai tambah lagi gitu. Ibaratnya nggak sesuai prosedur gitu. Walaupun hasilnya sama. Tuh. Nah, terus lanjut. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan setahun dikurangi total PTKP. Nah, di sini oke, penghasilan kena pajak adalah penghasilan setahun dikurang total PTKP. Dari sini kita bisa udah logikakan bahwa pakai rumus kurang kan. Penghasilan setahun yang mana? Yang ini, K23 dikurang total PTKP yang ini ya kan. Kolomnya total PTKP, enter. Ya kalau udah ke sini mah gampang ya. Terus PPh setahun. PPh setahun itu PPh setahun ini dihasilkan dari 5% dari penghasilan kena pajak. Berarti dari kolom ini ya. Berarti kita ketik rumusnya sama dengan 5% dikali shift angka 8. Untuk simbol angka dikali penghasilan kena pajak. Enter. Nah, ini udah. Udah selesai nih satu baris. Oke. Selebihnya tinggal ditarik ke bawah. Set. Sip. Nah. Seperti itu. Bu, kok ada yang minus ya, gitu kan. Nah, kalau minus ini kondisional aja untuk kasus ini. Karena kenapa minus? Karena penghasilan setahunnya tidak lebih besar daripada penghasilan tidak kena pajak. Berarti artinya dia nggak harus bayar pajak. Di strip aja. Ya, yang minus itu nanti di strip aja. Gitu. Lanjut ke bagian sini. Total tinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Kalau total pakai apa? Sum. Kalau kita pakai yang icon auto sum, nanti dia langsung blok range-nya dari Alia sampai Zela. Ya kan, C23 sampai C32. Enter. Udah dapat nih total. Ke bawah dulu. Nilai tertinggi pakai rumus Max. atau max ya, sama aja pokoknya intinya itu yang kita maksud. Max. Kurung buka, kita blok lagi dari gaji pokoknya Alia sampai gaji pokoknya Zela. Kurung tutup, enter. Nilai terendah? Iya. Kurung buka, blok lagi angkanya, jangan sampai salah, blok selnya ya, jangan sampai kelebihan, enter. Rata-rata? Average. Oke. Udah jadi nih satu kolom, total sampai rata-rata, biar cepet tinggal tarik aja ke samping. Jadi deh. Selesai, 1 LK. Wah, udah 9:30 ya. Lanjut ya. Ke ini deh. Penyusutan, rumus penyusutan. Di sini kita masukkan dulu informasinya, harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai residu. Ya, di sini PT Intri
inti prima memiliki aktiva tetap berupa mobil senilai 250 juta. Berarti di sini harga perolehannya asetnya adalah 250 juta. Kemudian diperkirakan aktiva tersebut dapat digunakan selama 5 tahun. Berarti umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nilai residu di sini udah dikasih tahu nilai residunya adalah 50 juta. Berarti kita ketik 50 juta. Seperti itu. Baru kita diminta buat tabel penyusutan. Nah, sekarang di sini dibuat tabelnya sesuai jumlah barisnya ini sesuai dengan umur ekonomisnya ya. Perlu diingat nih. Umur ekonomis di sini ada 5, berarti di sini kita buat barisnya adalah 5, ada 5 tahun. Kalau nanti di soal lain ada 10, berarti kita buat barisnya 10. Kalau di soal lain ada 4, berarti kita buat barisnya 4. Kadang suka ngapal ya, dihafal. Jadi ketika soalnya beda, cuman 4 tahun, tetap dibuat 5 gitu. Kan berarti ketahuan tuh hafalannya melekat sekali gitu ya. Lanjut. Nah, metode garis lurus itu pakai rumusnya adalah SLN. SLN ini berarti sama dengan SLN, kurung buka. Nah, di Excel itu udah baik banget nih dikasih petunjuk. Pertama yang terblok hitam itu kita diminta untuk memasukkan nilai cost. Nilai cost atau harga perolehannya kan. Cost-nya itu biaya si buat dapetin asetnya ini berapa. Itu kita berarti tinggal tunjuk si harga perolehannya. Kemudian titik koma, pindah nih bold hitamnya ke salvage. Salvage itu istilah bahasa Inggris dari nilai residu. Berarti yang diklik sel yang mana? Nilai residu. Nah, oke. Kemudian titik koma lagi kita diminta masukkan live di sini yang terblok hitam. Live itu umur ya kan? Umur. Kita tinggal klik umur. Oke. Ya. Jadi jangan dihafal semana dulu yang diklik, tapi kita pahami oh kita disuruh masukin cost berarti harga perolehan, salvage adalah nilai residu, live adalah umur ekonomisnya. Kalau sudah enter. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan ada seperti ini nih. Tadi yang teman kalian bilang, saya kalau tarik ke bawah suka ada value-value. Kenapa ya? Coba cek di baris keduanya. Kita lihat, oh turun nih umur ekonomisnya, harga perolehannya harusnya kan C4, dia turun ke C5. Gitu kan. Kita maunya nggak usah turun-turun, biar tetap di situ aja. Berarti harusnya kunci pakai rumus absolut. Bisa nggak ya kalau saya blok semua terus ketik F4, nah langsung 3 selnya itu terkunci absolut. Jadi nggak perlu klik satu-satu. Ya, jadi di sini harus diabsolutkan. Oke. Nah, kalau sudah ditarik ke bawah. Kita ngerjain yang akumulasi penyusutan. Nah, pakai konsepnya akuntansi ya, diingat-ingat nih pelajaran akuntansi. Ini ada beban penyusutan tahun pertama, berarti akumulasi itu adalah penjumlahan dari beban penyusutan sampai tahun tersebut. Berarti akumulasi penyusutan tahun pertama itu masih sama dengan beban penyusutan. Berarti di sini sama dengan kita tunjuk B10. Ya. Penyusutan kedua bagaimana? Berarti akumulasi penyusutan kedua adalah penjumlahan dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah beban penyusutan tahun kedua. Berarti sama dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, tahun pertama, akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Enter. Kalau udah di tahun kedua, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi nanti akumulasi penyusutan tahun ketiga adalah penjumlahan dari akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah beban penyusutan tahun ketiga. Kayak gitu. Nilai buku konsepnya adalah sama dengan harga perolehan dikurang
akumulasi penyusutan. Nah, kita mau harga perolehannya ini tetap ya, nggak pindah-pindah nih. Ya kan? Jadi kita kunci di sel C4, kita absolutkan. Kalau sudah, enter. Nah, coba kita tarik ke bawah. Indikasi kalau benar adalah nilai buku akhirnya setelah 5 tahun itu sama dengan nilai residu. Itu berarti udah benar datanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, untuk metode jumlah angka tahun gimana? Pertama, kalau kayak gini, ada 3 kolom kayak gini, kita blok dulu aja nih, kita copy dulu nih isian rumusnya. Di metode jumlah angka tahun. Karena rumus akumulasi penyusutan sama nilai bukunya itu sama sebenarnya. Yang beda adalah di beban penyusutannya. Oke, nah kita ke beban penyusutan. Kita menghitung beban penyusutan menggunakan metode jumlah angka tahun, SYD. Salah. Sum year digit. Berarti sama dengan SYD kurung buka. Masih sama kayak tadi nih. Kita disuruh masukin cost, berarti harga perolehan. Titik koma. Lanjut, dia pindah boldnya ke salvage, masukin nilai residunya. Titik koma. Life-nya itu umur ekonomis, berarti ini ukur ekonomisnya. Titik koma. Per itu adalah periodnya. Kita mau menghitung beban penyusutan tahun keberapa. Nah, per ini adalah tahun, kita tunjuk di tahun keberapanya. Di sini adalah tahun pertama. Tutup kurung. Nah, supaya harga perolehan, umur ekonomis, dan nilai residunya ini terkunci di sini, yang pindah-pindah cuman tahunnya aja, berarti yang di sini C4, cost, salvage, dan life-nya sampai C5 ini, kita absolutkan. Tapi pernya nggak usah diabsolutin ya, nggak usah dikunci. Supaya nanti kalau kita tarik ke bawah, dia ngikut tahun kedua, tahun ketiga, 4, dan 5. Oke, enter. Tarik, set. Nah, kita lihat, oh masih sama. Nilai residunya sama dengan nilai buku akhirnya. Kayak gitu. Gampang kan? Ya, nanti coba lagi di rumah. Oke, lanjut ke metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda itu pakai rumus DDB. Oke, biar cepat kita kopas aja nih dari yang SYD. Copy, paste yang DDB. Tapi jangan lupa ininya kita ganti dulu. Ya, di sini saya coba hapus yang baris kedua dan baris ketiga. Oke. Nah, di sini untuk SYD sama DDB itu untuk menghitung beban penyusutannya cuman beda depannya doang. DDB. Selebihnya sama. Cost, salvage, life, per itu tadi period ya. Oke, di sini nih dia period 24. Vektor ini abaikan aja ya. Oke. Kalau mau tahu vektor itu apa, vektor itu ada yang kayak saldo menurun ganda atau saldo menurun yang biasa yang enggak berganda gitu. Tapi kita kayak gini aja, cost, salvage, life, dan periodnya. Hampir sama dengan yang SYD. Bedanya cuma notasi depannya aja. SYD kita ganti DDB. Oke. Sip. Nah, seperti ini. Jadi SYD dia soal jumlah angka tahun ya, menurunnya ini nggak terlalu banyak. Tapi kalau yang DDB, dia berkurang, beban penyusutannya ini berkurang lumayan banyak sampai akhirnya nggak ada beban penyusutannya lagi. Oke, udah sampai sini? Ada pertanyaan?
Ya, jadi di sini konsepnya rumus SLN, SYD dan DDB ya. Kita tinggal ikutin arahan dari Excel-nya. Kita diminta buat masukin apa informasinya dan kita harus tahu istilahnya cost, salvage, life, terus pair atau period ya. Terus akumulasi penyusutannya di dua kotak ini dulu intinya, yang bawah tinggal dikopas dari baris keduanya. Jadi yang pertama, tahun pertama akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Akumulasi tahun kedua itu tambahan dari akumulasi tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Untuk nilai buku itu adalah harga perolehan dikunci, selnya dikurangi akumulasi penyusutan. Oke, lanjut ke grafik. Di sini di soal grafik itu udah disediakan ya angkanya. Seperti ini, mana tadi ya? Ya, udah disediakan nih angka-angkanya, tinggal kalian ketik. Atau kalau misalnya nggak diketik, tinggal karena ini ada data yang sama dengan penyusutan, tinggal sama dengan angka beban penyusutan ini, ya kan, sama aja sebenarnya. Jumlah angka tahun juga bisa pakai sama dengan beban penyusutan, kalau malas ngetik, kebetulan sama beban penyusutannya. Kemudian saldo menurun ganda sama dengan dari beban penyusutan. Tarik ke bawah, oke. Nah, kita diminta buat yang pertama adalah grafik garis ya, ini garis. Dia ada judul, layoutnya ada judul, ada legendnya, ada keterangan secara horizontal dan vertikalnya seperti ini. Berarti kita dari soal ini kita bisa lihat itu beban penyusutan untuk 3 metode ya di semua tahun, ya kan? Berarti ini tinggal kita blok datanya ya dari garis lurus sampai saldo menurun ganda. Kolom tahunnya nggak perlu, ininya aja, isinya aja dari garis lurus sampai saldo menurun ganda. Kemudian ada menu insert di Excel kalian ya. Coba cari di menu insert, kemudian ada chart kalau yang versi 2007 ya. Nah, di sini chartnya kalau di 2013 ini atau 2016 dia udah ada icon-iconnya sendiri. Tinggal dipilih mau yang mana. Kita pakai yang ini aja dulu nih, yang lain. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita sesuaikan dulu dengan tampilan layoutnya di soal. Ya, ini kan seperti ini ya. Nah, coba cari icon quick layout di mana ya? Ketika kita harus klik dulu grafik yang tadi sudah dihasilkan. Nanti dia akan muncul di sini nih ada chart tools-nya, ini ada desain sama format. Di desain kita bisa cari icon quick layout. Nah, di sini ada layout yang bisa kita pilih sesuai keinginan. Nah, yang sesuai dengan di soal, quick layout-nya kira-kira yang ada judulnya, nih, yang layout 10. Dia ada judul, legend-nya, sama keterangan exist title-nya yang di vertikal sama horizontal. Kalau udah sama, tinggal chart title-nya kita klik sampai kita bisa ada ada kursor yang bisa kita ketik di situ isinya. Kita ketik grafik perbandingan beban penyusutan aktiva tetap. Coba dilepas.
Oke. Nah, ini kok belum sama nih kayak gini. Coba kita geser. Atau bisa juga di titelnya kita enter. Oke. Seperti ini. Udah nih, terus apalagi nih? Ini udah benar, udah sama nih, garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda. Di bagian bawah ada keterangan tahunnya. Berarti eksis titel yang bawah, kita klik sampai ada kursor buat kita ngetik. Ya, kita hapus dulu, eksis titelnya jadi tahun. Berikutnya adalah yang vertikal. Ini eksis titelnya juga kita ganti jadi beban penyusutan. Penyusutan. Oke, sip. Nah, udah ya, seperti ini. Selesai, kita pindahin posisinya. Mana ya. Kita pindahin posisinya ke bawah. Oke, dah, sip. Lanjut, grafik berikutnya ini grafik batang, ya. Di informasi di sini, grafik batang ini ada tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ada di 3 metode ini ya. Nah, berarti caranya masih sama. Sebelum kita pilih grafiknya, kita blok dulu datanya, metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Kemudian kita pilih insert, kita cari chart. Nah, kita maunya grafiknya adalah grafik batang ya. Grafik batangnya berarti yang ini yang ini. Yang kolom ya. Kita pilih yang 3D boleh. Ya, oke. Kemudian kita cari layoutnya yang sama nih, ada judul, eksis title yang vertikal dan horizontal, dan ada legendnya seperti ini. Kita cari di quick layout, kita cari nih yang ada judul. Nah, ini kayaknya di layout 9, kayaknya nih yang pas. Ya, ada chart title-nya, eksis title vertikal dan horizontal, sama legendnya. Tapi kok beda nih ya, ini tuh apa sih yang di bawah itu malah metode penyusutannya, bukan tahunnya. Nah, berarti di sini kita bisa ganti pakai icon switch row atau kolomnya. Klik, pindahkan dia berubah, di switch jadinya. Darinya begini jadi begini. Ya. Oke. Kalau sudah, kita ketik lagi titelnya. Oh. Oke, kita ganti chart titelnya jadi grafik perbandingan antar beban penyusutan aktiva tetap. Eksis titelnya kita ganti jadi beban penyusutan. Eksis titel yang bawahnya kita ganti jadi metode penyusutan. Nah, bagian legendnya itu tuh bukan seri 1, harusnya tahun yang pertama ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ini masih series nih. Cara gantinya gimana ya? Cara gantinya, saya nggak ada tulisan yang di atas judulnya itu gimana ya, Bu? Judul ya? Iya, nah, ini di desain, nah, chart kan ada chart tool ya. Kalau kamu klik grafiknya, nanti ada kayak tambahan menu chart tool-nya, ada desain, kamu ya, ada quick layout. Nah, cari yang ini nomor layout 9. Ada? Ada ya? Udah? Sip. Atau bisa juga misalnya ditambahkan satu persatu manual. Ini legendnya mau sebelah kanan, atas, kiri, bawah gitu ya. Atau chart titelnya mau di sebelah mana, ini ditambahkan satu persatu juga bisa.
tapi cara cepatnya juga bisa pakai quick layout. Add chart element untuk nambahin satu-satu, kalau mau langsung pakai quick layout. Oke, tadi kita sampai sini. Seriesnya belum berubah jadi tahun, Bu, gitu. Gimana ya caranya? Ini kita bisa nggak diubah satu persatu nih? Nah, agak ribet kan ya. Jadi di select data di menu desain di sini ada select data. Oke. Nah, di sini yang sebelah kiri ada seri 1, 2, 3, 4, 5, yang kanan ada garis lurus jumlah angka tahun menurun ganda. Kita klik yang sebelah kiri, ini seri 1, kita klik tombol edit. Ada series name-nya, baru kita ganti. Jadi tahun 1. Klik OK. Nah, berubah dia kan, seri 1 jadi tahun 1. Nah, klik lagi. Di series 2, sebelah kiri ini kita klik tombol edit. Masukin tahun 2. Oke. Berubah kan? Series 3 kita edit lagi jadi tahun 3. Series 4 kita edit lagi jadi tahun 4. Kemudian series 5 kita edit lagi jadi tahun 5. Tahun 5. Oke, that's it. Selesai. Kita pindahin. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Ke bawah aja kayak tadi soalnya. Oke, nanti tinggal diatur aja lebar atau tingginya grafik. Selesai. Untuk grafik. Terakhir, soal yang angsuran. Oke, soal yang angsuran di sini soalnya adalah Firman berencana meminjam dana di Bank Mandiri sebesar 20 juta. 20 juta ini dicicil selama 10 tahun dengan tingkat bunga per tahunnya 18%. Cicilan dibayar setiap akhir tahun. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan nilai, nanti kalian buatnya mungkin ini di-delete aja nih. Oke, sip. Kayak gini buatnya ya. Nah, nilai pinjaman berarti kita masukkan si Firman ini mau minjem berapa juta. Ya, kita ketik di sini 20 juta. Bunga per tahun berarti adalah di sini kita masukkan dari informasi tingkat bunga per tahunnya. 18%. Shift angka 5. Lama pinjaman dalam tahun, berarti di sini lama pinjamannya adalah 10 tahun. Nah, angsuran per tahun ini baru kita ada informasi nih di sini nih. Oke. Angsuran per tahun ini didapat menggunakan rumus finansial PMT dan ABS. Berarti di sini kita tulis dulu sama dengan yang pertama diketik adalah ABS. Oke, kemudian setelah kurung buka baru kita ketik PMT. ABS itu untuk mengubah nilai yang tadinya negatif jadi positif. Karena nanti hasil dari PMT ini angkanya negatif. Gitu. Udah ketik PMT kurung buka. Nah, kita baca lagi nih. Taruh.
Oke, besarin dulu. Oke, ini sama dengan ABS kurung buka PMT kurung buka rate. Rate itu adalah tingkat bunganya ya kan. Kalau dengar rate atau di bank atau itu kan tingkat bunga per tahun ya. Berarti kita tunjuk rate-nya atau bunga per tahunnya. Itu di C7. Titik koma N per number of period, kepanjangan dari number of period, N per. Berarti adalah lama pinjamannya kan, jumlah lama pinjamannya. Berarti kita tunjuk yang C8, selnya lama pinjaman dalam tahun. Kemudian titik koma lagi PV, present value. Jadi sekarang itu minjemnya berapa ya kan? Nilai sekarang pinjamannya itu berapa? Yaitu adalah nilai pinjaman sekarang itu 20 juta. Kayak gitu. Selebihnya ini nggak ada informasinya, future value atau type-nya gitu ya. Jadi kita langsung tutup, kurung tutup aja. Kayak gitu. Kalau udah, enter. Oh, nah di sini ada peringatan nih. Excel menemukan typo ya di tulisan formula yang kita masukkan. Harusnya itu karena kurung bukanya ada 2 di awal, berarti di akhir kurung tutupnya harus ada 2 juga. Gitu. Tadi baru saya ketik 1. Nah, ada pertanyaan, do you want to accept this correction? Mau diterima nggak nih dikoreksi sama Excel secara otomatis? Yes. Oke. Seperti ini. Yap. Kayak gini ya. Kalau mau tahu Bu, type itu apa sih? Future value kan nilai di masa depan, pinjaman di masa depan ya. Bisa kita nggak masukin. Kita ketik titik koma kedua kali. Nah, dia boldnya pindah ke type. Type itu 0 jika dibayar di akhir periode, end of period. Kalau kita ketik 1, maka nanti hitungannya jika cicilannya ini dibayar awal periode. Nah, ini kan kebetulan informasinya cicilan dibayar tiap akhir tahun. Jadi udah default-nya udah sama. Nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Oke, terakhir. Nah, lanjut kita ke kolom yang bawahnya. Saldo awal. Ini ada kolom ya, ini tahun pertama sampai tahun ke-10. Kenapa sampai tahun ke-10? Karena lama pinjamannya 10 tahun. Kalau nanti di soalnya 15 tahun, berarti jumlah barisnya adalah 15 baris ya, jangan sampai sama dengan yang soal yang berbeda gitu. Lanjut, ini saldo awal. Ya, saldo awal pinjamannya di tahun pertama berarti masih 20 juta ya. Kita bisa ketik 20 juta atau kita ketik sama dengan nilai pinjamannya. Oke. Ya, jadi saldo awal adalah sama dengan nilai pinjaman awalnya 20 juta. Bisa diketik, bisa diklik sama dengan nilai pinjaman. Angsuran per tahun. Nah, ini rumusnya sama dengan yang ada di sini. Angsuran per tahun, ya kan? Jadi bisa kita kopas saja untuk rumus di sini. Oke. Supaya nanti di sini kalau kita copy ke bawah dia nggak berubah, di sini kita tambahin F4 atau dikunci nih semua selnya dari rate, N per, dan present value. Enter. Saldo pinjamannya 20 juta, diangsur 4.450 sekian. Nah, bunga per tahunnya kita mau tahu nih, bunga per tahun dari saldo awalnya. Berarti sama dengan bunga rate persentase bunga per tahunnya dikali saldo awal di tahun pertama. Nanti kalau di tahun kedua berarti saldo awal tahun kedua. Nah, yang perlu kita kunci adalah ini rate-nya, bunga per tahunnya. Oke, kita ketik F4 di sel C7-nya atau bunga per tahunnya dikali saldo awal di tahun pertama.
enter. Jadi dari angsuran yang 4.450.000, ternyata di dalamnya mengandung unsur bunganya itu yang dibayar 3.600.000. Oh, ini ada. Nah, jadi cicilan pokok pinjamannya ini ternyata bisa kita dapat dari salah. Di sini ada informasinya nih ya. Tadi saldo awal pinjaman untuk tahun pertama merupakan nilai pinjaman awal tadi yang udah saya tunjukin. Untuk tahun berikutnya sama dengan saldo akhir pinjaman tahun sebelumnya. Nanti kita kerjain. Yang bunga per tahun didapat dari perkalian saldo awal pinjaman dengan persentase bunga per tahun. Nah, ini berarti udah ada petunjuknya jelas banget. Pakai perkalian dari saldo awal pinjaman dikali dengan persentase bunga per tahun. Kemudian cicilan pokok pinjaman itu didapat dari pengurangan. Berarti kita pakai notasi kurang dari angsuran per tahun dikurang bunga per tahun. Berarti sama dengan angsuran per tahun dikurang bunga per tahun. Seperti ini. Jadi dari 4.450.000 di dalamnya buat bayar bunganya 3.600.000, cicilan pokoknya cuma 800 yang dilunasi. Jadi saldo akhir pinjaman di sini didapat dari pengurangan. Berarti dari mana pengurangannya? Dari saldo awal pinjaman dengan cicilan pokok pinjaman. Berarti sama dengan saldo awal pinjaman dikurang cicilan pokok pinjaman. Oke, jadi saldo akhir di tahun pertama pinjamannya cuma tersisa 9 juta sekian. Saldo awal pinjaman kedua sama dengan saldo akhir pinjaman pertama. Yang ini yang agak beda ya. Oke. Jadi saldo awal pinjaman kedua, tahun kedua sama dengan saldo akhir pinjaman tahun pertama. Oke, selebihnya tinggal ditarik aja ke bawah, kayak gini. Sama. Terus kita bisa tarik lagi dari baris kedua sampai baris ke-10. Nah, indikator benarnya adalah kalau saldo akhir pinjaman di tahun terakhirnya, tahun ke-10, itu 0, artinya udah lunas. Kalau masih ada angkanya, berarti ada rumus yang salah di kolom-kolom ini. Oke, itu aja. Selesai. Bu, maaf Bu, saya ingin tanya. Ya. Saya ingin tanya untuk perhitungan saldo akhir pinjamannya tadi bagaimana ya Bu? Ya, saldo akhir pinjaman ini ada keterangannya nih di sini nih. Kita baca ya. Jadi saldo akhir pinjaman ini didapat dari pengurangan saldo awal pinjaman, ya kan? Didapat dari pengurangan saldo awal pinjaman dengan cicilan pokok pinjaman. Berarti rumusnya adalah sama dengan kita tunjuk selnya saldo awal pinjamannya yang di baris pertama dikurangi cicilan pokok pinjaman. Yang ini. Yang di tahun pertama. Begitu juga di yang tahun kedua sama. Saldo akhir pinjamannya itu di tahun kedua sama dengan saldo awal pinjaman tahun kedua dikurang cicilan pokok pinjaman tahun kedua. Kayak gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Maaf. Ya. Tadi mau kembali yang ke grafik itu Bu, yang tahun 1, tahun 2 itu tadi saya nyoba ubah, cuman nggak bisa. Grafik ya? Iya, yang grafik. Ngerubah tahunnya ini? Tulisan tahunnya itu Bu. Oke. Jadi ini dirubah kita klik dulu grafiknya ya, sehingga muncul tambahan menu chart tool-nya desain sama format. Ini kita klik yang desain, terus kita pilih select data. Ketemu nggak Tania?
ketemu, Bu. Ya, select data. Nah, nanti muncul nih jendela select data source, sumber ya. Nah, kita di sini nanti muncul sebelah sebelah kirinya tahun, keterangan tahun atau series mungkin kalau di tampilan kalian ya. Series 1, series 2 gitu ya Tania ya. Ya, yang sebelah kanannya garis lurus. Nah, ini diklik nih series satunya, kemudian diedit. Series name-nya diketik manual tahun 1. Begitu. Terus tahun kedua diklik lagi baris yang tahun kedua di sini yang sebelah kiri. Diklik tombol edit, terus diketik manual tahun 2. Kayak gitu. Udah dicoba? Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi? Ibu, Saya ingin bertanya. Siapa ceria? Apa Anasya? Siapa tuh? Ibu saya juga mau nanya, nanti pas saat ujian itu, desain grafiknya itu harus sama yang kayak di soal ya, Bu? Iya. Apa kalau ujian biasanya untuk grafik dia harus membuat sesuai dengan tampilan yang ada di soal. Gitu. Ini kasus untuk garis sama kolom ya, grafik kolom. Kayak gitu. Terus sama ini Bu, kan grafik itu juga ada, grafik kan banyak ya Bu, nanti berarti bisa jadi ntar bukan hanya grafik batang atau grafik garis ya Bu ya? Betul. Kadang juga ada yang grafik ini ya, kalau semua data apa ya, grafik garis, batang, ya, terus yang mendatar tuh ya, nah itu atau kolom itu bisa semua data dibuat. Jadi nanti kalian, tadi kan saya tunjukkan, kita baca dulu grafik yang mau dibuat apa. Mungkin aja grafik yang diminta buat dibuat itu cuman misalnya grafik pie bentuknya yang lingkaran. Nah, kalau grafik pie nggak bisa kita select semua datanya. Ya, kalau saya tunjukin grafik pie tuh nggak bisa datanya kebaca semua. Kalau di sini kelihatannya kayaknya cuman kalau dikasih presentase 20 20 20 20 20 kebagi rata. Nah, berarti dia cuman ngebaca kolom pertama doang. Artinya cuman satu data doang yang dibaca. Jadi kalau grafik pie biasanya dia cuman membaca satu kolom aja kayak gini bisanya. Jadi mungkin di sini nanti tulisan grafiknya beban penyusutan dengan metode jumlah angka tahun, ya kan? PT inti prima. Nah, jadi bisa kalau dilihat di sini, oh di sini yang diambil datanya cuman beban penyusutan, metode jumlah angka tahun, berarti kamu blok di sini, kayak gitu. Oke, gimana? Cukup jelas, Ceria? Ya Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi? Bu, saya ingin bertanya. Iya. Siapa yang menanya? Boleh langsung aja. Bu, kan Excel saya lagi nggak bisa nih. Tadi saya coba di Google Spreadsheet, tapi grafiknya tuh nggak sebanyak yang di Excel gitu, Bu. Jadi pilihannya cuma garisnya nggak terlalu beda gitu, Bu. Ini ya, grafiknya dulu, dia lagi loading. Iya, nggak apa-apa. Kalau beda, grafiknya berarti ada di mana? Di sini nih ya, simbol sisipkan diagram. Ini pakai bahasa Indonesia nih. Emang enaknya pakai Excel yang ada di komputer ya, Naya? Gitu. Gak apa-apa buat darurat, ibaratnya bisa di Excel di spreadsheet.
Ini diagram. Nggak muncul ya. Nah, ini tampilannya. Dia jenis diagramnya ada kok, ini saran, ada garis, area, ini ada area, garis, batang, kolom, batang berarti yang ke samping, kolom, terus lingkaran, lumayan banyak sih, paling juga standarnya kolom, batang, sama lingkaran, sama garis. Terus kalau tadi misalnya mau diatur apanya tadi nih, sesuaikan gaya diagram, yaitu mungkin perlu dieksplor, dicoba-coba ya. Nah, terkait gimana supaya layoutnya ini hampir sama atau mendekati lah sama gitu. Kayak gitu ya. Ada lagi? Baik, Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya. Kalau untuk di sini tadi kan ada switch kolom ya. Di sini ada nih tukar baris dan kolom. Nah, ini ke switch kan? Baik. Paling bawah nih tukar baris dan kolom. Nah, kayak gitu tadi solusinya. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya, Ignacia. kan yang grafik batang itu di contohnya itu yang bagian beban penyusutan hanya ada 100 juta, 80 juta, dan ke bawahnya itu kan Bu. Ini ya? Iya, hanya ada ada 5 apa namanya gitu. Tapi kalau iya. banyak gitu Bu. Nah, ini masalahnya ini paling lebar-lebarnya nih. Kalau misalnya dikecilin, nah kalau dia kecil maka range beban penyusutannya jadi mengecil ya. Jadi kalau kalian nggak coba ditarik-tarik aja, dilebarin atau ditinggiin gitu. Kayak gitu bukan ya dimaksud? Iya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, Catherine. Ini nanti pas saat uji sertifikasinya, nanti kita dikasih belangko begini, Bu? Atau kosong gitu, Bu, datanya? Sepengalaman saya ada LSP ada LSP yang ngasih belangkonya karena kondisi darurat sekarang pandemi, ada yang dia mempermudah asesinya dengan dikasih belangkonya, jadi diisi rumusnya aja, formulanya aja, dibuat grafiknya, tapi belangkonya udah ada seperti yang kalian dapat sekarang. Tapi ada juga yang nggak dibuat, cuman soal kertasnya doang, tapi belangkonya nggak ada, jadi itu harus ngetik ulang datanya. Jadi menurut saya siap-siapnya pakai yang paling sulit, artinya kalian harus terbiasa membuat datanya dari awal gitu. Oke. Untuk materi spreadsheet saya tutup ya. Terima kasih bagi yang sudah ikut aktif berdiskusi. Mudah-mudahan yang belum aktif berdiskusi juga bisa menyimak dengan baik ya. Nanti bisa langsung mudah praktiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.